Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah kita akan menyambung pelajaran kita masih tentang amalan-amalan yang menjadi perisai dari api neraka. Di pertemuan kita sebelumnya kita sudah membahas di antara amalan yang membuat kita terhalang masuk ke dalam neraka Allah adalah bersikap lemah lembut, dekat dan memudahkan urusan sesama muslimin. Dijamin insyaAllah kalau sifat seperti itu terus kita abadikan dalam hari-hari kita sampai meninggal dunia, maka Allah mengharamkan neraka untuk kita. Baik, kita sambung dengan amalan berikutnya yang bisa menyebabkan neraka diharamkan untuk kita, yaitu orang-orang yang sempat bersedekah karena Allah dan kalau tidak mampu hendaknya dia berkata-kata yang baik. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Addi bin Hatim radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Addi bin Hatim berkata, pada satu hari aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulani, ketika aku sedang bersamanya tiba-tiba datanglah dua orang laki-laki. Yashku al-ailah wal-akhar yashku qat'a as-sabil. Dua orang laki-laki ini, yang pertama menjumpai Nabi untuk mengadukan tentang kemiskinannya, dan orang yang kedua mengadukan kepada Nabi tentang banyaknya perampok. Qat'a as-sabil, banyaknya perampok di tengah jalan ketika safar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, menanggapi dua laporan ini. Yang pertama kata Rasulullah, amma qata'us sabil fa innahu la ya'ti 'alayka illa qalil hatta takhrujul 'air ila Makkah bighairi hafir. Tentang para perampok, kata Rasulullah, nanti akan datang masa orang-orang akan pergi dari Mekah atau menuju ke Mekah tanpa ada gangguan apapun. Artinya akan datang pada masanya perampok itu hilang sendiri, tidak akan ada lagi pekerjaan rampok, dan orang nanti akan bisa berjalan dari Mekah keluar atau dari luar ke Mekah tanpa ada gangguan sama sekali. Nah, ini maksud Nabi, semua kita akan berubah dari sifat jahat ke sifat baik. Itu ketika mengenal agama dengan baik. Yang dimaksud perampok tadi adalah perampokan di masa jahiliyah. Gaya orang hidup di masa jahiliyah itu salah satunya adalah memang suka membunuh, suka merampok. Jadi kalau ada satu kafilah lewat,
di tempat kafilah yang lain sedang berada, itu dirampok. Dan itu akan berubah, kata Nabi, semakin dekat mereka dengan agama, semakin kenal dengan Islam, maka semakin baik. Dan buktinya memang terjadi. Ketika Islam berada di penghujung, itu perampokan semakin sedikit dan hampir tidak ada. Kenapa begitu? Rata-rata sudah mengenal Islam dengan baik. Maka agama ini menentukan pekerjaan seseorang. Orang kalau sudah dekat dengan agama, biasanya jauh dari maksiat. Dan orang kalau masih terus bermaksiat, biasanya kurang dekat dengan agama. Tanyalah kepada orang-orang yang mengedarkan sabu-sabu, nadi semayang, ada dia puasa, adakah dia melakukan zikir-zikir seperti orang salat? Maka dipastikan mereka yang bermaksiat hari ini rata-rata tidak mengenal agama. Dia kenal agama, dia tidak laksanakan. Nah, jadi Nabi menjawab masalah banyaknya perampok, nanti akan datang masa perampok itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, kemudian Nabi menjawab orang yang kedua, kata Rasulullah, wa ammal 'ailatu fa inna as-sa'ata la taqumu hatta yatufu ahadukum bisadaqatihi la yajidu man yaqbiluha minhu. Masalah orang-orang yang menderita kemiskinan hari ini, kata Rasulullah, nanti akan datang masanya semua orang Allah berikan kekayaan, sehingga ketika engkau ingin memberi sedekah, engkau tidak tahu mau memberi ke mana. Semua orang menolak sedekahmu. Jadi kemiskinan ini tidak akan terus datang sepanjang zaman, kata Rasulullah. Akan datang suatu masa orang akan menolak sedekah. Kapan itu terjadi? Yaitu ketika menjelang kiamat. Menjelang kiamat akan datang masa orang kaya semuanya. Allah tumbuhkan segala macam rezeki, mulai dari balik tanah-tanah mereka. Dari atas langit Allah turunkan hujan yang menyuburkan tanah mereka. Semua orang panen besar-besaran. Semua orang dinaikkan gajinya. Orang dulu mungkin kerja tahun sekitaran 50-an ke atas, 1950-an sampai 1980-an atau 90-an, itu gaji masih sedikit. Sekarang orang rata-rata mendapatkan sertifikasi. Gaji 3 juta dapat sekali lagi dari sertifikasi. Orang sekarang sudah mudah untuk membeli sepeda lipat. Padahal harga sepeda lipatnya 50 juta sampai 40 juta. Yang dulu kita jangan akan mikir untuk lipat, yang tegak saja tidak dapat. Sepeda lurus saja susahnya minta ampun untuk beli. Sekarang orang yang lipat pun dia beli. Orang hari ini karena banyak uang, itu membeli hal-hal yang kadang-kadang tidak terlalu dibutuhkan. Lihatlah pot bunga hari ini, Masya Allah, viral. Padahal anak tak perlu ke pot bunga, tapi viral. Kenapa? Karena suka. Atas dasar suka saja sudah beli. Butuh tidak butuh itu nomor 2. Yang penting indah. Maka bergantunganlah hari ini pot bunga sampai tidak tahu mana pintu masuk ke dalam rumah. Begitulah ibarat orang hari ini. Dan ini akan terus berlaku, terus akan kaya orang. Dan di saat itu tidak ada lagi yang mau menerima sedekah, terutama detik-detik menjelang terjadinya kiamat. Allah buka pintu rezeki habis-habisan, tapi di saat itulah orang-orang akan ditimpa musibah, yaitu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka maksud Rasulullah menasihati orang miskin ini, jangan takut dengan miskin. Miskin itu nanti Allah akan rubah jadi kaya, tapi selama belum jelang kiamat, miskin Allah jaga. Allah berikan sebahagian kita miskin, Allah berikan sebahagian kita. Allah sayang ke orang miskin agar cepat masuk surga melalui kesabaran dalam menghadapi kemiskinannya. Allah sayang pada orang kaya yang beriman, semoga dia cepat masuk surga melalui rasa syukur di atas nikmatnya. Jadi dua-duanya punya hikmah. Dan lebih hebatnya orang miskin yang sabar dengan apa yang Allah tentukan pada dirinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kalau mereka berasal dari golongan muhajirin, iaitu yang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi golongan muhajirin dulu ketika pindah dari Mekah ke Madinah itu tidak bawa apa-apa. Jadi pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, pindah dengan truk, semuanya kita bawa, sofa kita bawa, kasur, tidak dibawa apa-apa. Hanya baju yang melekat di badan, bahkan binatang ternak pun ditinggalkan. Makanya mereka ini ketika sampai di Madinah, mereka menjadi ahlus sufah, yaitu golongan yang tiba-tiba mendapatkan kemiskinan padahal waktu di Mekah kaya. Mereka tidur di mana? Mereka tidur di lantai-lantai masjid. Rasulullah mengizinkan mereka untuk membuat kemah-kemah di sekitaran masjid, dan tidak ada makanan. Yang membantu cuma kaum Ansar. Dari kaya sekali di kota Mekah berubah jadi miskin sekali, dan itu jumlahnya hampir mencapai 70 sampai 80 orang dari kaum Muhajirin. Kalau orang miskin itu berasal dari golongan Muhajirin, kata Rasulullah, maka 500 tahun sebelum orang kaya mendekati pintu surga, orang-orang miskin dari golongan Muhajirin telah lebih dahulu berfoya-foya di dalam surga. Dalam hadis yang sahih, 500 tahun segala orang kaya merempuk dengan pintu surga, orang miskin sudah berada dalam surga 500 tahun sebelumnya. Mereka sudah bersenang-senang menghadapi semua janji Allah. Sedangkan mereka yang miskin bukan dari golongan Muhajirin, kata Rasulullah, tapi sabar di atas kemiskinannya 40 tahun sebelum orang kaya masuk ke dalam surga, mereka sudah lebih dahulu Allah masukkan ke dalam surga. Maka kita kalau diberi miskin, maka hendaknya bersabarlah di atas kemungkinan-kemungkinan yang Allah akan tentukan ke atas kita. Yang penting jangan caci Allah, jangan merasa bahwa Allah benci. Allah sayang, karena dunia ini miskin tidak miskin semuanya mati. Yang kaya mati, yang miskin mati, yang setengah kaya setengah miskin pun mati, yang tidak jelas antara kaya miskin juga mati. Jadi hanya kasih sayang Allah yang membuat kita kadang-kadang tidak tahu apa yang sedang Allah rencanakan kepada kita. Seandainya kita semua percaya kepada Allah, seandainya kita semua percaya ke semua takdir Allah, sungguh tidak ada satu mulut pun yang berkeluh kesah di atas bumi ini. Kalau orang percaya bahwa dia sedang berada di dalam kasih sayang Allah, maka dia akan menyerahkan hidupnya bulat-bulat kepada Allah. Kita dengan manusia saja kita serahkan hidup bulat-bulat. Kalau kita naik pesawat, padahal pilotnya orang kafir, tapi kita serahkan hidupnya, kita serahkan hidup kita kepada pilot dalam pesawat, itu 100%. Saking tawakalnya kita kepada pilot, begitu masuk pesawat langsung tidur, padahal kita tidak tahu itu pilot ahli atau tidak, itu pilot ada orang kafir atau Islam. Bagaimana kalau dia seandainya jatuh mati pesawat itu, kita pun ikut. Tapi begitu tenangnya kita tidur di belakang, hana memet-met membacut, sampai landing baru kita jaga. Dengan manusia saja kita percaya 100%. Kenapa dengan Allah kita tidak percaya Allah sedang menjadi pilot untuk kita? Allah bimbing. Makanya yang miskin Allah bimbing dalam kemiskinan, yang kaya Allah bimbing dengan keimanan. Jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang merasa tidak aman ini nanti aman dari perampokan. Yang merasa miskin jangan khawatir, nanti akan datang masa semua orang akan kaya, tapi malah yang kaya itu yang bermasalah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, summa la yaqifanna ahadukum baina yadayillah laysa bainahu wa bainahu hijab wa la tarjuman yatarajjamu lahu. Nanti semua urusan ini, yang miskin, yang dirampok, yang merampok, semua urusan ini nanti akan berakhir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mempertanggungjawabkan semua urusannya di hadapan Allah, dan dia berdiri nanti di hadapan Allah, tidak ada hijab antara dia dengan Allah dan tidak ada terjuman. Jadi nanti kita di akhirat, kata Nabi,
kita ini akan bertanggungjawab langsung di hadapan Allah. Tidak ada hijab di antara kita dengan Allah, tidak ada penghalang. Kita bisa melihat Allah seperti melihat bulan purnama, dan kita bisa berbicara dengan Allah. Tidak ada terjemahan, tidak ada terjemahan, tidak perlu penerjemah antara kita dengan Allah. Nah, disitulah semua orang akan bertanggungjawab. Lalu kemudian summa la yaqulanna lahu, lalu Allah akan bertanya kepadanya. Apa kata Allah? Alam utika malan, bukankah di dunia aku telah memberikanmu harta? Kata Allah. Fala yaqulanna bala, lalu orang ini menyebutkan, benar ya Allah, bahwa engkau telah memberikan kami harta. Summa la yaqulanna, lalu Allah kembali bertanya, alam ursil ilaika rasula, bukankah di dunia aku telah mengirimkan kepadamu seorang rasul? Fala yaqulanna bala, benar ya Allah, kami telah didatangkan rasul kepada kami. Fayanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar, summa yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar. Lalu kemudian ketika pertanyaan Allah terus bergulir dan dia menjawab satu persatu pertanyaan Allah, lalu kemudian dia melihat ke kanannya, tidak ada lain yang nampak kecuali neraka. Lalu dia lihat ke kirinya, tidak ada lain yang nampak kecuali pemandangan neraka. Ini hadis ini, dalam hadis ini Rasulullah ingin mengatakan, kita ini nanti disidang di hadapan Allah dengan semua kekayaan, dengan semua kesabaran, semua apa yang kita lakukan, disidang di antara neraka Allah. Kanan neraka, kiri neraka. Dan semua kita, baik saleh, mukmin, semuanya harus melihat neraka Allah. Apa hikmah disuruh melihat neraka Allah? Agar pertama, kita ini benar-benar yakin bahawa yang kita baca dalam Al-Quran tentang neraka, benar adanya neraka. Jadi ini menghapus keraguan, kiban neraka, betul puhana le. Bagaimana dahsyatnya neraka. Allah akan sidang kita dan kita dalam keadaan melihat neraka kanan dan kiri. Berikutnya Allah nampakkan neraka bagi kita, itu sebagai penguji bahawa kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Kita memang hanya bisa melihatnya, tapi insya Allah tidak akan memasukinya. Jadi timbul rasa syukur. Jadi disidang di antara siksaan, disidang di antara pemandangan yang menyiksa, kita akan tambah syukur kita di saat kita tahu beginilah dahsyatnya neraka, tapi kita tidak dimasukkan ke dalam siksaan tersebut. Jadi semua kita wajib lihat neraka. Penduduk surga wajib lihat neraka sebelum masuk ke pintu surga. Tapi penduduk neraka tidak boleh sama sekali melihat neraka. Penduduk neraka sama sekali tidak boleh melihat surga. Penduduk surga harus lihat neraka untuk membuktikan Allah benar dan untuk mengucapkan rasa syukur berlebihan. Alhamdulillah, neraka itu ada tapi kita tidak masuk ke dalamnya, kita tidak merasakan azabnya. Tapi penduduk neraka tidak boleh lihat surga. Kenapa? Karena penduduk neraka tidak boleh ada nikmat sedikit pun bagi mereka. Karena melihat surga adalah nikmat. Tidak boleh. Dari semenjak alam barzah, kata Nabi, ketika kita dikuburkan, kalau kita termasuk golongan orang-orang yang ahli neraka, maka setiap pagi dan sore, dalam hadis riwayat Muslim, setiap pagi dan sore dikumpulkan sesama penduduk neraka, lalu disuruh nonton bareng. Pagi dibuka hijab, dibuka barzah, hijab barzah dibuka. Barzah itu artinya dinding. Pagi sore dikumpulkan oleh malaikat, lalu kemudian dibukalah hijab. Begitu terbuka hijab, yang nampak pemandangan neraka. Disitulah semua ahli-ahli, calon-calon neraka, mereka akan berteriak. Apa teriakan mereka? Ya Allah, jangan buat kiamat. Ya Allah, jangan buat kiamat.
melihat saja sudah tersiksa, apalagi dimasukkan ke dalamnya. Lalu setiap pagi dan sore semua calon ahli surga dikumpulkan Allah juga nonton bareng. Apa yang mereka tonton? Dibuka barzakh dibuka pagar oleh Allah, pandangan tiba-tiba melihat keindahan surga. Begitu melihat, semua mereka berteriak. Apa teriakannya? Mereka berteriak, "Ya Allah, percepatlah kiamat, percepatlah kiamat." Kenapa mereka mengatakan itu? Kerinduan mereka. Lihat saja sudah rindu. Sama seperti isteri kita bawa ke mall Pak di bulan tua. Begitu lihat barang indah-indah, mereka berdoa, "Ya Allah, hana perdebi ke gaji berbagah, hana perdebi ke gaji berbagah. Semoga keluar gaji cepat ya bulan ini." Itu lihat barang indah, belum ada uang, mereka berdoa supaya keluar gaji cepat. Begitu juga kita. Itu dari alam kubur, dari alam barzah sudah tersiksa dengan pemandangan neraka. Nanti berjumpa Allah disidang di antara dua neraka. Artinya kanan dan kiri. Karena neraka bukan dua saja. Bahkan semua kita di saat berdiri di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba mendatangkan neraka. Allah datangkan neraka. Waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan ketika mereka sedang berkumpul di padang mahsyar, waji'a yauma idzin, hari itu kami datangkan neraka. Dibantu dengan hadis Nabi bagaimana cara Allah datangkan. Dari perjalanan 40 tahun itu sudah terdengar suara gemuruh neraka. Jadi neraka itu seakan-akan kalau kita berjalan kaki 40 tahun lagi baru sampai, tapi suara gemuruhnya sudah terdengar. Dan begitu neraka itu sampai, neraka itu kata Nabi ditarik dengan 70.000 rantai. Satu rantai dipegang oleh 70.000 malaikat. Makanya neraka itu perwakilannya Jahannam itu sedahsyat-dahsyatnya neraka. Percikan air dalam neraka, waktu mendidihnya neraka. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ketika air mendidih itu ada percikan-percikan bergelembung-gelembung memercik-mercik di atas air. Neraka, percikan yang kecil itu satu percikannya sebesar istana kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu dia memercik satu percikan sebesar satu istana. Allah tidak katakan sebesar satu rumah, satu istana, satu percikannya. Dan bagaimana keadaan kita pada waktu itu? Allah Subhanahu wa taala akan besarkan tubuh kita. Seberapa besar ukuran tubuh kita? Baca hadis Nabi dengan dalil yang sahih. Rasulullah menyebutkan satu gigi kita ukurannya sama seperti gunung Uhud. Satu gigi sebesar gunung Uhud kata Rasulullah. Bayangkan kita punya 32 gigi. Itu ukuran gigi, satu gigi sebesar gunung Uhud. Bayangkan seberapa besar tubuh kita. Untuk apa Allah besarkan tubuh-tubuh penduduk neraka? Liyazuqul azab, supaya mereka lemak mendapatkan azab. Jadi supaya merasakan azab dengan dahsyatnya dibesarkan tubuhnya. Jadi bahmangat gahandam, biar enak untuk dipukul. Nah begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang miskin sabar, Allah masukkan surga. Yang kaya tidak bersyukur, kemudian Allah campakkan ke dalam neraka. Lalu Rasulullah memberi nasihat di akhir hadis. Apa kata Rasulullah? "Falyattaqiyanna ahadukum an-nar." Maka takutlah engkau kepada api neraka. Takutlah engkau kepada api neraka kata Rasulullah. Walau bisyukki tamrah, hindarkan dirimu, takutlah dirimu kepada neraka Allah walaupun hanya dengan berusaha memberikan sedekah dengan satu biji kurma kata Rasulullah. Jadi maksudnya jauhkan dirimu dari dahsyatnya neraka walaupun dengan bersedekah satu biji kurma. Makanya begitu dahsyatnya pahala sedekah. Salah satunya sedekah yang ikhlas karena Allah, berharap ridha Allah, dia bisa menghindarkan dirinya dari api neraka. Oh kita ada bersedekah, tapi maksiat lain pun jalan. Sedekah, baju riba, baju laju. Yang cemucu laju.
Mencuri kita jalankan, korupsi kita jalankan, menzalimi orang kita jalankan, lalu kemudian kita bersedekah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yaqbalullahu sadaqah min ghulul. Allah tidak akan terima sedekah dari harta yang ghulul. Harta haram diberikan sedekah tidak berpahala malah berdosa. Oh, seandainya yang kita cari dari gaji PNS kita, yang haram-haram itu kita tidak sedekahkan. Kita tahu ini haram, yang kita sedekahkan hanya dari gaji yang halal kita saja. Kalau seandainya kita campurkan kebaikan dan keburukan, maka apa yang terjadi? Kita tidak langsung masuk ke dalam surga Allah, tapi transit duluan di dalam neraka, yang kehinaan menghambur. Disitulah habis-habisan kita. 1 hari di neraka, 1000 tahun yang engkau hitung di dunia. Seandainya kita melakukan kejahatan yang belum taubat, yang menyebabkan Allah memvonis sehari saja, kita bermakna 1000 tahun, seperti 1000 tahun kita hidup di dunia berada dalam neraka Allah. Makanya salah satu penghalang daripada api neraka, perbanyaklah sedekah. Kalau Rasulullah sudah berjanji 1 kurma bisa menutup tubuh ini dari sentuhan neraka, apalagi dengan mengirimkan berbagai macam sedekah lain. Syaratnya apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berharap dipuji, jangan berharap dipilih di 2022, jangan berharap apapun, jangan berharap namanya disebut-sebut dalam masjid, jangan ingin dikenal orang paling dermawan di atas dunia. Jangan, kalau bisa sembunyikan sedekah. Sedekah kalau diberikan terang-terangan berpahala apa? Selama hati ini tidak riya. Tapi menyembunyikannya itu lebih baik. Menyembunyikan sedekah itu lebih baik, menutup jalan menuju pintu riya. Maka sebelum kita meninggal dunia, bersedekahlah sebanyak-banyaknya. Kepada siapa sedekah terbaik? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Ali Imran, yas'alunaka madza yunfiqun. Muhammad, kalau engkau ditanya sedekah yang akan engkau berikan kepada siapa yang paling baik, qul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, ma anfaqtum min khair lil walidain, berikanlah sedekah itu lebih dahulu kepada kedua orang tuamu. Jadi orang tua dulu didahulukan. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, barang siapa yang hari ini memelihara orang tuanya dengan nafkah yang dia cari, dia kirimkan setiap bulan 1 juta rupiah ke orang tuanya, maka lihatlah apa yang terjadi pada rezekinya. Dipastikan rezekinya bertambah-tambah. Bertambah itu tidak mesti jumlah. Gaji mungkin tidak naik, sertifikasi tidak lulus-lulus. Yang Allah tambah keberkahan pada rezeki. Semenjak kita mengirimkan sedekah kepada orang tua rutin, dia bahagia. Dia terima amplop dari kita dalam keadaan terucap di hatinya, nyo ke nyo anak lum, yang tingat ke lum. Dia rida, air matanya menetes mengingat anaknya masih mengingatnya. Di saat itu Allah kirimkan keberkahan pada rezeki kita. Mungkin tidak bertambah jumlahnya, tapi keberkahan bertambah. Kita sudah tidak sakit-sakit lagi. Atau kemudian anak kita menjadi anak yang saleh. Dulu isteri kita mepep-pep di awal pernikahan. Semenjak sering kita sedekah, hilang pep-pepnya, berubah jadi pendiam. Saking pendiam tidak bicara-bicara lagi. Semua senang, rumah selesai, tidak ambil riba. Sepeda lipat beli sendiri, ada yang kasih. Subhanallah, kita mampu dekat ke Allah, itu berkah dari hasil rezeki. Rojih gabuk dengan dunia, gabuk urah malam gabuk dengan dunia. Semenjak sering bersedekah, Allah kirimkan keberkahan. Entah kenapa lutut kita mudah menjalankan tahajud. Entah dari mana subuh mudah keluar. Dulu cukup payah kita keluar. Makanya bersedekahlah sebelum nyawa itu diambil oleh Allah. Bahkan orang-orang yang mau dicabut nyawanya, Allah bongkar rahasianya. Apa kata Allah dalam surat Al-Munafiqun ayat 10? Allah katakan, orang-orang yang ketika mau datang ajalnya, lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah, tundalah sebentar, 5 menit saja ya Allah. Ini percakapan antara dia dan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapannya malaikat maut, malaikat Israel. Apa yang dia katakan ke Allah? Berikanlah waktu sebentar saja ya Allah, sebentar saja. Untuk apa? La as-saddaqa, biarkan aku bersedekah. Kalau tidak percaya, tanya sama orang yang mau mati.
Apa nak pegah le bunuh dia? Berarti hana jadi mati, hana jadi kan. Ya. Kita kalau mau meninggal, kalau kurang sedekah, pasti kita minta untuk sebentar saja untuk sedekah. Sebelum meninggal, berikan sedekah. Jadi orang hari ini aneh, waktu meninggal tidak sedekah, tapi banyaknya wasiat, menyolong meninggal ni apa? Nyo kajuk masjidnya. Apa? Menyolong meninggal, kalau saya nanti meninggal, tolong ke sini, tolong bawa ke sini. Tapi dia masih hidup, create mati. Jadi dia ingin dermawan ketika sudah mati. Padahal amalan terbaik bukan ketika selesai mati. Amalan terbaik di masa hidup. Maka sekarang apa yang ada berikan. Dan Allah tidak akan langgar janji. Allah tidak akan langgar janji. Allah akan berikan semua yang telah dijanjikan. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janji sama sekali, selama tidak mengungkit-ungkit sedekahnya, tidak menyakiti orang yang dia beri sedekah. Jadi dua perkara ini yang jangan lakukan. Mengungkit dan jangan sakiti orang yang memberi sedekah. Kita kasih ke masjid, kemudian denak-denak masjid, kita kasih pengurus, tapi kemudian kita denak-denak pengurus, ini hilang semua pahala wakaf dan pahala sedekah kita. Maka penghalang api neraka adalah sedekah selama kita masih hidup. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.